Selama bertahun-tahun, Monsterverse telah memberikan pemahaman yang luar biasa tentang dunia Hollow Earth sebagai asal-usul eksistensi para Titan. Bahkan kalau dipikir-pikir, sejarah tentang Hollow Earth di Monsterverse yang belum terungkap sampai sekarang terus dijadikan alasan demi mempertahankan ketertarikan dan rasa penasaran para penggemar. Kalau kita bandingkan dengan versi Jepang, dari semua film Godzilla di era yang berbeda, kebanyakan hanya memakai kisah dan asal-usul Godzilla tahun 1954, yang mana konsep asal-usulnya itu nggak terlalu ditonjolkan, karena mereka lebih fokus ke pembentukan karakter, baik dari Godzilla dan juga kaiju lainnya. Nah, dari sana, Monsterverse lalu mengambil alih kesempatan itu dengan lebih berfokus pada kisah dan sejarah para Titan yang emang sengaja dibikin sangat misterius. Dan sesekali hanya diungkapkan di beberapa bagian kecil di setiap filmnya. Dan yang menarik adalah, mereka membawa sebuah teori yang ada di dunia nyata ke dalam film dan teori itu bernama Hollow Earth. Awalnya, konsep Hollow Earth pertama kali disebutkan sebagai sebuah teori di dalam filmnya oleh Dr. Houston Brock untuk menjelaskan bagaimana selama ini para Titan tetap hidup dan tersembunyi. Karena seperti yang kita tahu, di series Monarch Legacy of Monsters, nama Hollow Earth tidak pernah disebutkan, yang mana mereka hanya menamai tempat tersebut sebagai dunia bawah. Konsep Hollow Earth sendiri telah berevolusi menjadi pusat dari segala dunia sinematik Godzilla, dan berdasarkan betapa pentingnya konsep tersebut pada setiap cerita Monsterverse, maka jangan kaget kalau konsep ini pasti akan terus dipertahankan dan dikembangkan lebih jauh lagi. Atau dengan kata lain, bisa aja pihak studio tidak akan membeberkan semuanya tentang Hollow Earth di satu filmnya. Sampai sini nggak afdol rasanya kalau kita nggak ngebahas tentang sejarah dan timeline di Monsterverse yang berhubungan dengan Hollow Earth. Hollow Earth pertama kali disebutkan di film Kong Skull Island, berlatar tahun 1973. Saat itu konsep Hollow Earth didukung oleh Dr. Houston Brock dan juga Bill Randa, yang percaya bahwa salah satu pintu masuk ke dalam Hollow Earth berada di Pulau Tengkorak. Di Monarch Legacy of Monsters, asal-usul teori tersebut terungkap lewat sebuah gagasan tentang dunia bawah tanah yang pertama kali muncul di benaknya Bill Randa. Waktu itu, Bill menemukan gagasan bumi berongga pada tahun 1956, di mana dia kemudian menyampaikannya kepada pihak pemerintah. Setelah beberapa tahun, Departemen Pertahanan lalu menjalankan sebuah proyek yang dirancang untuk memungkinkan manusia memasuki terowongan, yang mereka yakini kalau terowongan-terowongan itu bisa terhubung ke dunia Hollow Earth. Namun karena gagal dan menyebabkan jatuhnya korban, pemerintah dengan terpaksa harus mengakhiri pendanaan Monarch, sekaligus menjelaskan kenapa butuh waktu lama bagi orang-orang tersebut untuk membuat kemajuan dalam hal mengungkapkan rahasia tentang Hollow Earth. Hal ini juga disadari di dalam Monarch Legacy of Monsters, bahwa selama bertahun-tahun, Monarch akhirnya mengetahui kalau ada beberapa titik akses yang diperkirakan bisa digunakan menuju ke dunia bawah. Dan salah satunya ditemukan pada tahun 2019, 5 tahun setelah pertarungan Godzilla dengan Muto, di mana Monarch menemukan terowongan Hollow Earth di bawah air. Di dalam film Godzilla King of the Monsters, setelah Godzilla terkena Oxygen Destroyer, Monarch turun ke bawah laut untuk menghidupkan kembali Godzilla. Ketika sedang menuju ke lokasi Godzilla, mereka menemukan sebuah goa rahasia, tempat di mana Titan memulihkan diri, termasuk adanya sebuah kota kuno yang digunakan untuk menyembah Godzilla dan para Titan lainnya. Nah, beberapa tahun kemudian, dunia Hollow Earth yang tersembunyi secara resmi ditemukan oleh Monarch di dalam film Godzilla vs. Kong. Dengan lebih banyak lagi misteri yang terungkap tentang Hollow Earth, bisa dipastikan kalau apapun yang ada di dalam sana adalah tempat kelahirannya para Titan, yang berarti banyak dari mereka telah meninggalkan rumah aslinya karena alasan tertentu. Kita tahu kalau Hollow Earth ini bukan sekedar goa kosong yang nggak bernyawa, seperti yang pernah dikatakan oleh CEO Apex Cybernetics, Walter Simon, di mana Hollow Earth memiliki ekosistem seluas lautan, yang artinya tempat tersebut pastinya memiliki rumput hijau, hutan dengan berbagai jenis monster, adanya air, pepohonan, gunung, awan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, bagaimana tempat seperti itu bisa eksis sampai sekarang? Di dalam film Godzilla vs. Kong, Walter Simon juga pernah menjelaskan ketika dia bertemu dengan Dr. Nathan Lin. Beliau mengatakan semua yang ada di bawah sana ditopang oleh sumber kekuatan yang misterius, yang entah bagaimana caranya, kekuatan tersebut sanggup memberikan unsur kehidupan ke sebuah dunia di Hollow Earth, sekaligus menjaganya tetap berjalan, seperti layaknya matahari yang menopang ekosistem di bumi.
Kekuatan hidup ini kemungkinan berkaitan dengan lingkaran energi biru yang ditemukan oleh Kong, yang pada saat itu diaktifkan ketika dia menempatkan kapak leluhurnya di celah yang berfungsi sebagai semacam lubang kunci. Dan apapun itu, pastinya ada hubungannya dengan Godzilla, yang mungkin juga ditenagai oleh energi atom yang sama. Buktinya, pada saat Kong mengaktifkannya, seketika itu juga Godzilla langsung merespon dan kemudian memburu Kong sampai ke dalam Hollow Earth. Nah, kalau memang Hollow Earth sebegitu pentingnya, dan pintu menuju ke sana juga ada di berbagai belahan dunia, lantas kenapa perjalanan menuju ke sana bisa dibilang sangat sulit? Seperti yang diketahui, Monarch memiliki pengetahuan tentang berbagai tempat di mana Titan dapat melakukan perjalanan dari permukaan ke Hollow Earth dan sebaliknya, lewat beberapa jalur akses yang telah ditemukan. Contohnya di Pulau Tengkorak, di Alaska, Antartika, Kansas, dan Kazakhstan. Namun, hanya karena mengetahui lokasi-lokasi tersebut, tidak serta-merta membuat perjalanan ke dunia Hollow Earth menjadi mudah bagi Monarch. Karena Nathan Lin pernah menjelaskan, kalau semua portal atau pintu masuk menuju ke Hollow Earth memiliki sesuatu yang digambarkan sebagai inversi gravitasi. Itulah sebabnya, kendaraan HIV milik Apex merupakan bentuk transportasi yang udah didesain sedemikian rupa untuk mengatasi yang namanya inversi gravitasi. Bukan kayak yang dibuat Monarch pertama kali, seperti yang ada di seriesnya, yang bentuknya bulat ini. Nah, ini nggak proper, karena ini bukan alat transportasi. Makanya di seriesnya itu juga dijelasin kalau mereka membutuhkan Titan sebagai alat untuk bisa masuk ke dalam sana. Nah, masalahnya ketika mencoba masuk ke bawah, maka akan muncul yang namanya perpecahan atau terjadinya keretakan yang menghalangi jalan antara permukaan dan Hollow Earth, di mana semua karakter yang ada di Monarch Legacy of Monsters yang pernah masuk ke sana, entah itu terjatuh atau menggunakan perangkat, semuanya masuk ke dalam retakan dan berakhir di sebuah lokasi yang bernama Axis Mundi. Ya, memang sebelum dikembangkannya kendaraan Apex, satu-satunya jalan masuk bagi manusia adalah dengan menunggangi Titan. General Bucket pernah mengatakan bahwa ketika Titan melewatinya, maka makhluk itu akan menstabilkan celah tersebut cukup lama, sehingga menjadi dapat dilewati oleh manusia. Pertanyaannya, berapa lama celah tersebut bisa distabilkan jika manusia masuk ke sana tanpa menggunakan transportasi yang mumpuni? Dan bagaimana jika makhluk tersebut memang pengen menuju ke arah retakan, seperti halnya Iron Dragon ketika membawa perangkat yang ditumpangi oleh Li Xiao dan timnya. Di ending Monarch Legacy of Monsters, ketika Godzilla masuk ke Axis Mundi lewat yang namanya retakan, bisa dipastikan kalau cahaya yang berwarna putih kebiruan ini merupakan salah satu jalur yang dipakai menuju ke Hollow Earth. Kayak semacam lift yang mana di bagian bawah nanti bakal berakhir di Hollow Earth. Seperti pada saat Dr. Nathan Lin dan timnya berhasil merobek jalur tersebut ketika mereka sampai di ujungnya. Nah, lalu bagaimana dengan cara kerja waktu di dunia bawah? Sampai saat ini memang konsep tentang waktu belum sepenuhnya terungkap. Tapi setidaknya untuk salah satu alam yang berada di Hollow Earth yang bernama Axis Mundi, waktu dipastikan bekerja secara berbeda ketika berada di sana. Hal itu dibuktikan ketika Li Xiao tersesat di dunia bawah selama seminggu atau 2 minggu. Namun begitu dia kembali ke permukaan, ternyata waktu telah berlalu selama 20 tahun. Contoh lain yang lebih mengejutkan dari aturan waktu di Hollow Earth adalah ketika terungkap bahwa Keiko Randa yang menghilang antara tahun 1959 sampai 2015, rupanya masih terlihat seperti seorang wanita berusia 30-an. Namun bagi Keiko sendiri, dia merasa baru berada di sana sekitar 57 hari. Dari sana, Keiko lalu memprediksi kalau telah terjadi perjalanan waktu yang aneh dengan distorsi gravitasi yang ada di dunia bawah yang menyebabkan semacam pembengkokan ruang dan waktu. Untuk saat ini, masih harus dilihat apakah ada tempat seperti Axis Mundi lainnya. Apa jangan-jangan ada banyak banget lokasi seperti itu, tapi memang belum ke-expose aja. Masih banyak banget yang bisa dikorek-korek lagi kalau ngomongin tentang Hollow Earth. Kayak makhluk apa aja yang ada di sana, dan lain sebagainya. Cuma karena videonya nanti bakal terlalu panjang dan pegel ngeditnya, jadi untuk hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa. Keren lo semua. Ciao.